Hai, kembali lagi di channel Winda Oktantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Pak Vincent Jungkook yang berjudul My Destiny. Semua cerita hanya imajinasi belaka, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Have a reading. Yen masih saja terpaku di sana, sambil memandangi foto yang begitu familiar di matanya. Walaupun sudah terlalu lama ia tidak melihat foto itu, tapi ia masih mengingat dan mengenal secara pasti siapa pemilik wajah dari foto itu. Melihat Yeon yang masih saja dia mematung, akhirnya Jungkook pun mulai menggenggam dan menarik lembut lengan Yeon, seakan menyadarkannya dari lamunannya tersebut. Walaupun ia tahu apa yang sedang dia lamunkan pasti tidak jauh-jauh dari foto kedua orang tuanya yang berada di sana. Pasti Yeon sudah melihatnya, kan? Yeon akhirnya tersadar setelah ia merasakan tangannya ditarik lembut oleh seseorang. Dan setelahnya, ia pun langsung menampilkan senyum manisnya kepada orang tersebut. Di saat Yeon mulai melangkahkan kaki meninggalkan tempat tersebut, kini ia merasa yakin kalau ini adalah rumah yang bukan pernah, tapi sering ia kunjungi bersama kedua orang tuanya dulu. Yeon pun berusaha keras untuk mengingat dan memutar kembali semua memori yang ada di dalam ingatannya tentang dirinya saat berada di rumah ini. Dengan cepat, Cookie mengambil boneka Pikachu yang berada di tangan Yeon. Kala itu, boneka tersebut merupakan boneka kesayangannya. Dan setelah mendapatkannya, ia kembali berlari dan berusaha menghindar dari kejaran Yeon. Diiringi isak tangis dan juga air mata yang kini sudah membasahi kedua pipinya, Yeon kecil pun mulai melangkah mendekati pria parubaya tersebut yang ia panggil dengan sebutan Appa Jeon. Cookie pun langsung berlari menuju kamarnya sambil mengambil kembali boneka Pikachu yang kini berada di dalam pelukan Yeon. Setelah Yeon mengingat sedikit potongan kecil tentang kenangannya di rumah ini, entah mengapa ketiga nama tersebut langsung terngiang-ngiang di telinganya. Dan kini, Yeon terus-menerus mengulangi nama tersebut, walaupun hanya di dalam hati, sambil berpikir, apa hubungan Jungkook dengan pemilik rumah ini? Dan tiba-tiba, Yeon teringat saat Jungkook dipanggil tuan muda oleh pengurus rumah. Apa jangan-jangan... Buru-buru Yeon mencoba menggabungkan semua nama yang dari tadi berputar di kepalanya. Dan semua nama tersebut diawali dengan marga Jeon.
Hien langsung membulatkan matanya. Ia terkejut, seakan tidak percaya dengan hasil yang ia dapat. Sambil memandangi punggung kekar itu, Hien bertanya di dalam hati, benarkah dia Kokyeopa? Pemilik dari nama yang selama ini ia rindukan. Lagi dan lagi, Hien dibuat terkejut dengan fakta yang baru saja ia dengar. Bagaimana tidak terkejut? Jelas Hien saat mengetahui siapa pemilik kamar ini. Dengan perasaan yang sudah campur aduk dan juga air mata yang sedari tadi ia tahan, Hien membuka pintu itu secara perlahan sambil memejamkan kedua belah matanya. Saat ini, pandangan Hien langsung tertuju pada sebuah bingkai foto yang terpajang di sudut kamar tersebut, dan yang membuat dirinya secara tidak sadar melangkahkan kakinya mendekati gambar tersebut. Air mata yang sedari tadi ia tahan, kini lolos begitu saja, tanpa permisi, dan mulai membasahi kedua belah pipinya. Hien pun mulai menjulurkan tangannya. Ia mulai menyentuh dan mengusap lembut wajah yang berada di gambar tersebut. Dan sekarang, wajah Hien mulai melihat gambar yang berada tepat di samping gambar tersebut. Dan itu membuat Hien semakin larut ke dalam perasaan yang ia rasakan saat ini. Ia melihat foto dirinya saat masih kecil bersama tangisan Hien seketika pecah. Kini, suara tangisannya menggema di setiap sudut kamar itu. Ia sudah tidak bisa lagi menahannya. Hien meluapkan semua perasaan yang selama ini ia tahan. Rasa sakit, rindu, takut, dan juga kesedihannya. Semua ia luapkan. Jongkook pun yang sedari tadi hanya memerhatikan Hien, kini ia sudah tak sanggup lagi melihat kondisi Hien yang seperti itu. Hatinya juga ikut merasakan sakit. Lantas, ia pun melangkahkan kakinya menuju ke arah Hien dan langsung membawanya ke dalam pelukannya. Hien malah semakin menangis sambil mengeratkan pelukannya kepada pria yang selama ini sangat ia rindukan. Merasa Hien sudah jauh lebih tenang, kini Jongkook sedikit merenggangkan pelukannya, dan ia pun mulai menghapus jejak air mata yang sedari tadi membasahi pipi Hien. Jongkook malah semakin membasahi setiap sudut wajah Hien dengan menggunakan tanpa ada satupun tempat yang terlewati.
protes Yeon sambil membersihkan wajahnya dengan menggunakan pakaian yang dikenakan oleh Jungkook. Sedangkan Jungkook, ia tertawa puas karena berhasil menjahilin Yeon. Yeon hanya diam menunduk. Ia tak mampu mengucapkan kata-kata. Memang benar, kalaupun Jungkook mempertanyakan tentang masa lalunya, pasti ia akan selalu terdiam ataupun menghindar. Ia memberanikan diri untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul di pikirannya, yaitu masalah hati. Ia ingin mengetahui, sebenarnya Jungkook mencintai Yeon sebagai istrinya atau karena Yeon teman masa kecilnya. Tapi bukannya menjawab, Jungkook malah memukul dengan lembut ke Yeon. Setelah selesai mengucapkan kalimatnya, Jungkook pun kembali memperdalam pautannya. Jungkook pun langsung mengangkat istrinya dan kemudian membaringkannya di atas ranjang empuk itu. Kedua sorot mata mereka saling beradu dan juga saling memandangi satu sama lain. Mereka berdua seakan saling mengagumi betapa sempurnanya ciptaan Tuhan yang berada di depan mata mereka. Kini, jari Jungkook mulai menari bebas di atas wajah yang ia kagumi, mulai dari kening, hidung, dagu, dan sekarang mulai menjalar ke benda yang empuk-empuk. Bisik Jungkook sambil memberikan sedikit kecupan di telinga Yeon. Dan Yeon tak mampu lagi berkata-kata. Ia hanya sanggup menganggukkan kepalanya. Setelah mendapat persetujuan dari Yeon, Jungkook pun langsung melanjutkan aksinya. Ia meluapkan seluruh perasaan yang ada di dalam hatinya. Rasa cinta, rasa sayang, dan juga rasa memiliki. Begitu pula dengan Yeon. Ia dengan senang hati menerima semua perlakuan yang Jungkook berikan malam ini. Malam ini menjadi malam yang terpanjang bagi mereka berdua. Dan juga kamar ini menjadi saksi bisu betapa kuat dan besarnya cinta mereka berdua.